Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair habibi wa habibti. Kif halk? Alhamdulillah khair. What date is today? Today is Wednesday, August 5, 2020. I am Mu'alima Yuli. Our subject is pieces. Our topic today, length measuring instrument. Alat ukur besaran panjang. Okay, I tell you about the indicator of learning length measuring instruments. Student can measure the length by using several length measurement tools. Siswa dapat melakukan pengukuran besaran panjang dengan menggunakan beberapa alat ukur panjang. Before we going to the topic, I will explain you the glossaries of English from our topic. The glossaries are measurements, pengukuran, and then principal amount, besaran pokok, measuring instrument, alat ukur, calipers, jangka sorong, micrometer screw. Alright, Habibi wa Habibti, do you remember what is our topic last week? Okay, I will review about our topic last week. How many kinds of principal amount? That's right, my dear students. Our topic last week is about principal and derived quantities, besaran pokok dan besaran turunan. And the kinds of principal amount are jumlah zat, yaitu satuannya mol, simbol satuan mol, intensitas cahaya, satuannya candela, simbol satuan CD, waktu satuannya second or detik, simbol satuan S, arus listrik satuannya ampere, simbol satuan A, suhu satuan Kelvin, simbol satuan K, massa satuannya kilogram, simbol satuan kg, panjang satuannya meter, and simbol satuannya M. Okay, my dear students, today we continue our topic is about length measuring instrument, alat ukur besaran panjang. They are mistar, jangka sorong, micrometer, screw. Next, Mu'alima will explain how to measure of mistar. Firstly, tempatkan ujung mistar atau angka 0 tepat sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan kita ukur. And then, baca skala pada mistar yang berimpitan dengan ujung kedua dari benda. Skala tersebut dapat mengungkapkan panjang benda yang akan kita ukur. Posisi yang benar ketika melihat skala pada alat ukur mistar yaitu harus tegak lurus dengan skala yang akan kita baca. Skala ini akan mengungkapkan berapa panjang benda yang akan diukur. Kita ketahui bahwa mistar yang kita sering pakai memiliki ketelitian sebesar 0,1 cm. Apa itu ketelitian? Ketelitian adalah nilai skala terkecil yang dapat diukur oleh alat tersebut. Jadi, yang paling kecil yang dapat diukur alat mistar ini adalah 0,1 cm. Sehingga panjang dari benda ini adalah 2,5 cm. Okay, next we will going to calipers or jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat untuk mengukur panjang suatu benda ataupun diameter benda dengan ketelitian 0,01 cm. Di sini, jangka sorong memiliki ketelitian lebih tinggi dari mistar. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong adalah ada rahang tetap, rahang geser. Pada jangka sorong terdapat skala nonius dalam milimeter. Juga skala utama yang terletak pada rahang tetap. Skala utama sama dengan pembacaan penggaris. Kemudian ada skrup pengunci yang berada pada jangka sorong. Kemudian kita putar skrup pengunci untuk mengunci, sehingga rahang geser tidak dapat bergerak lagi. The following picture of bentuk lain dan kegunaan jangka sorong. Okay, next picture my dear students, cara menggunakan jangka sorong. Firstly, geser rahang jangka sorong sehingga mengapit benda. And number 2, perhatikan posisi skala utama dan skala noniusnya. Okay, this picture cara membaca atau mengukur jangka sorong.
Yang pertama, kita amati skala utama yang tepat dilewati angka 0 skala nonius. Pada gambar yaitu 8 cm, maka skala utamanya 8 cm. Dan yang kedua, kita amati skala nonius keberapa yang tepat berhimpit dengan skala utama. Pada gambar skala nonius terdapat ke 4. Dan yang ketiga, kalikan angka skala nonius dengan ketelitian jangka sorong yaitu 0,01 cm. Maka skala nonius sama dengan 4 dikali 0,01 cm sama dengan 0,04 cm. Yang keempat, kita hitung panjang benda yang diukur adalah panjang benda sama dengan skala utama ditambah skala nonius 8 cm ditambah 0,04 cm sama dengan 8,4 cm. Okay, my dear students, next we will going to alat ukur besaran mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat untuk mengukur panjang suatu benda ataupun diameter luar benda dengan ketelitian 0,01 mm. Jika diubah ke cm, dia adalah 0,001 cm. Ketelitian mikrometer skrup ini lebih tinggi dari alat ukur mistar dan jangka sorong. Bagian-bagian dari mikrometer skrup ini berupa rahang tetap, rahang geser, skrup pengunci skala utama, skala nonius atau skala putar, dan ulir mikrometer. And then, bentuk lain dari mikrometer skrup. Dan cara menggunakannya yaitu yang pertama, letakkan benda yang akan diukur di antara rahang tetap dan rahang geser. Number 2, putar ulir mikrometer skrup hingga terdengar bunyi crack. Number 3, setelah itu kunci mikrometernya, and the last, baca skala utama dan skala putarnya. Okay, now how to read mikrometer skrup. Number 1, kita amati skala utama yang telah dilewati oleh skala putar. Perhatikan pada gambar skala utama sama dengan 19,5 mm. Dan kemudian kita amati skala putar yang tepat berhimpit dengan garis datar pada skala utama. Pada gambar skala ke-5. Oke, and then kita kalikan angka skala nonius dengan ketelitian mikrometer skrup yaitu 0,01 mm. Dan yang terakhir, yang keempat, kemudian kita hitung panjang benda, maka skala noniusnya sama dengan 5 dikali 0,01 sama dengan 0,05 mm. Dan kemudian kita dapat panjang benda adalah skala utama ditambah skala nonius sama dengan 19,5 mm ditambah 0,05 mm sama dengan hasilnya adalah 19,55 mm. Okay, Habibi Habibti, grade 7. Enough our lessons for today. We will continue next another material. And then thank you for your attention. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.